Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sulistianti. Saya dari kelas 2C Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan anti korupsi untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Hepriza Juwita, MPDGR. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mengetahui apa itu pendidikan anti korupsi, kita harus tahu apa itu korupsi. Korupsi secara bahasa dikenal dengan istilah corruptio atau kempere, yang berarti rusak, busuk, menggoyahkan atau menghancurkan. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sedangkan menurut istilah, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan publik untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara melanggar hukum dan merugikan kepentingan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak korupsi. Korupsi mencakup yang pertama yaitu kerugian uang negara, yang kedua memberi atau menerima suap, yang ketiga penggelapan dalam jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima gratifikasi, dan yang keenam bentuk penyalahgunaan wewenang, dan yang ketujuh perbuatan curang. Setelah kita mengetahui apa itu korupsi, kita akan membahas tentang pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah usaha untuk menanamkan nilai pengetahuan dan kesadaran penting akan bahaya dan dampak korupsi melalui proses pendidikan, baik secara formal maupun non-formal. Adapun nilai-nilai anti korupsi, yang pertama itu kejujuran, yang kedua bertanggung jawab, yang ketiga peduli, yang keempat adil, yang kelima disiplin, yang keenam berani, yang ketujuh sederhana, yang kedelapan mandiri, dan yang terakhir yang kesembilan yaitu bekerja keras. Adapun bentuk-bentuk korupsi, yang pertama suap menyuap, yaitu memberi atau menerima sesuatu baik itu barang, uang ataupun jabatan untuk mempengaruhi keputusan. Yang kedua yaitu penyalahgunaan wewenang, menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga nepotisme, yaitu memilih keluarga atau kerabat dekat untuk memiliki posisi tertentu tanpa pertimbangan profesional. Yang keempat, penggelapan dalam jabatan, yaitu menyalahgunakan uang atau barang milik orang lain yang dikuasai karena jabatan. Yang kelima yaitu pungutan liar atau pungli, memungut biaya yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Dan yang keenam yaitu gratifikasi, pemberian hadiah dan fasilitas tanpa sebab yang jelas, padahal pemberian itu tidak melalui prosedur yang sah. Adapun dampak-dampak korupsi, yang pertama dampak ekonomi, yaitu menghambat investasi, menyebabkan kebocoran anggaran dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua dampak sosial, menyebabkan ketidakadilan sosial, memperlebar kemiskinan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang ketiga dampak politik dan hukum, merusak integritas lembaga negara, menciptakan pemerintah yang tidak transparan, hancurnya sistem demokrasi dan lemahnya supremasi hukum. Yang keempat, dampak pendidikan dan moral, mengurangi kualitas pendidikan karena dana pendidikan disalahgunakan dan merusak karakter bangsa. Adapun faktor-faktor korupsi, yang pertama faktor individu, mencakup rendahnya integritas pribadi dan moral, keserakahan dan tamak. Yang kedua faktor ekonomi, kesenjangan ekonomi yang tinggi, penghasilan yang tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup. Yang ketiga faktor sosial, mencakup budaya permisif terhadap korupsi, kurangnya kontrol sosial dari masyarakat. Yang keempat faktor politik, mencakup sistem politik yang tidak transparan, proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara tertutup.
Yang kelima, faktor sistem hukum, penegakan hukum yang lemah, proses hukum yang lambat dan tidak transparan. Yang keenam, faktor pendidikan, minimnya pendidikan anti korupsi, kurangnya pendidikan karakter pada sejak dini. Adapun upaya untuk pencegahan korupsi, yang pertama pendidikan anti korupsi, yang kedua transparansi dan akuntabilitas, yang ketiga reformasi birokrasi, yang keempat peran aktif masyarakat dan media, yang kelima sanksi sosial dan moral dari lingkungan. Korupsi bisa dicegah asal kita mau berani, jujur, dan peduli. Sekecil apapun langkah kita, itu berarti. Dengan demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.